Assalamualaikum Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Ibu Okta, alhamdulillah sehat. Ibu Okta sendiri, bagaimana kabarnya hari ini? Saya juga sehat, Pak. Alhamdulillah ya kalau sehat. Gini Ibu Okta, jika Ibu tidak keberatan, ada permasalahan sedikit yang ingin saya obrolkan dengan Ibu Okta. Oh, begitu, Pak. Baik, Pak. Mari kita berbincang sejenak. Ngomong-ngomong, apa yang Bapak harapkan dari perbincangan kita ini? Yang saya harapkan dari perbincangan, kita ini nanti, tentunya saya bisa mendapatkan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Mbak Okta. Oh, begitu, Pak. Baik, kalau boleh saya tahu, apa permasalahan yang Bapak hadapi? Gini, Mbak Okta, ada salah satu siswa saya, yang ini, apa namanya, yang suka ribut pada saat jam pelajaran dan dia itu sering sekali, mengganggu temannya yang sedang belajar. Jadi sehingga membuat kondisi kelas itu, sangat gaduh, tidak kondusif dan, tentunya menimbulkan, eee suara yang bising, ribut di dalam kelas saat saya mengajar itu, Ibu Okta. Tadi Pak mengatakan, permasalahan yang Bapak hadapi. Iya, Kira-kira Bu. apa, Pak, penyebab utama dari permasalahan Bapak tadi? Tentunya, permasalahannya, yang saya hadapi ini, Ibu Okta, ketika saya mengajar di dalam kelas, saya menghadapi siswa yang suka ribut, dia itu, sering mengganggu temannya, kemudian dia itu, apa ya, tidak fokus gitu untuk belajar, padahal, saya ini Bokta sudah berusaha, membuat, siswa itu agar tidak mengganggu, temannya pada saat belajar, akan tetapi, semua itu belum membuahkan hasil itu, Bokta. Baik, Pak. Bapak sudah berusaha agar siswa tidak mengganggu temannya, akan Iya, tetapi Bu. tidak membawakan hasil, Pak, ya? Iya, Bu. Iya, Bokta. Iya. Hal apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi siswa tersebut, Pak? Yang sudah saya lakukan itu, Bu, banyak cara, tetapi belum ada hasilnya. Yang pertama yang saya lakukan itu, memanggil, siswa itu ke kantor ya, Bu, ya. Kemudian saya, ibaratnya saya nasehati, Bu, biar dia itu di kelas fokus, belajar ya. Kemudian saya kemudian saya pernah juga saya kasih hukuman gitu, Bu, dengan harapan, dia itu mendapatkan efek jera. Seperti karena di depan kelas kan ada taman nih Bokta, taman depan kelas, seperti saya suruh bersihkan taman itu, namun juga belum ada hasil. Juga setelah itu saya pernah juga memanggil orang tuanya Bokta, tapi, eee, orang tuanya itu tidak datang ke sekolah. Kemudian hari saya selidiki kenapa orang tuanya ini tidak datang ke sekolah. Rupanya orang tuanya ini, apa ya, tinggal itu kita mayoritas di desa kan petani ya, jadi tinggalnya itu di kebon ya, di Hmm. kebon karena ini jadi mungkin anaknya ini kurang perhatian lah dari orang tuanya gitu. Jadi mungkin dia itu merasa terabaikan, jadi mencari perhatian lah anak itu mungkin kan ketika berada di dalam kelas, itu Bokta. Oh, jadi setelah mengetahui penyebab permasalahan tersebut, apa strategi atau langkah selanjutnya yang Pak Adi lakukan untuk mengatasi permasalahannya, Pak? Tentunya strategi yang akan saya lakukan, yang sudah saya pikirkan ke depannya itu, yang pertama itu saya berkolaborasi Bokta, dengan teman-teman sejawat yang berada di sekolah untuk menghadapi permasalahan ini,
sehingga, saya dapat, mendapatkan masukan gitu, baik kritik ataupun saran yang sifatnya positif. Dan juga ke depannya, saya akan, apa itu, menerapkan beberapa strategi Bokta, yang mungkin yang pertama, membuat kesepakatan yang tegas dan jelas ya, yang harus ditaati oleh, anak-anak atau siswa selama berada di lingkungan sekolah. Kemudian ya, Bokta, yang kedua, memberi peringatan yang tegas gitu kepada siswa yang melanggar aturan, sehingga ada efek jerah dan tidak akan diulangnya di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, memberikan hukuman yang positif ya, agar siswa itu menyadari, kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Dan yang keempat, yaitu menjalin komunikasi secara intensif ya, antara, saya sebagai wali kelas bersama, orang tuanya, agar ke depan itu kita saling mendukung, saling memberi motivasi kepada anak tersebut agar dia lebih baik lagi. Oh, baik Pak, luar biasa sekali Pak Adi, Iya. langkah-langkah yang Pak Adi lakukan. Sekarang Pak Adi sudah tahu ya langkah-langkah yang akan Pak lakukan. Oh iya Ibu Oktah, saya, akan, apa ya, meningkatkan gitu Bu, kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama siswa itu, tentunya ke depannya saya akan menerapkan, ice breaking Bu, agar anak-anak itu lebih, semangat. Ice breaking itu kan, mengalihkan, menarik perhatian anak-anak biar tetap di zona semangatnya itu, Bu. Baik, jika seperti itu kira-kira kapan Pak Adi akan memulai atau menerapkannya? Insyaallah itu, Ibu Okta, saya akan mulai pembelajaran, pada tatap muka yang berikutnya, sesuai dengan kata pepatah, lebih cepat, lebih baik, itu Ibu Okta. Iya. Wah, luar biasa, Pak. Langkah-langkah dan rencana aksi yang Bapak lakukan sudah sangat baik. Selanjutnya, komitmen dari Pak Adi terhadap hal yang akan Bapak lakukan apa? Saya akan mulai menerapkan secepatnya, tentunya Bokta, secara terus-menerus ya, konsisten menggunakan strategi yang bervariasi agar murid itu tidak jenuh ketika berada di dalam kelas. Oke, Pak. Siapa saja, Pak, yang dapat membantu Bapak dalam komitmen ini dan apa tindak lanjut untuk menjaga komitmen itu, Pak? Tentunya, dalam hal ini ya, saya akan melibatkan, rekan sejawat dan juga kepala sekolah untuk memberikan solusi dalam setiap, masalah yang saya hadapi ketika berada di lingkungan sekolah. Dengan peran rekan sejawat, setidaknya, dapat memberikan umpan balik dan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi ini. Begitu juga, dengan kepala sekolah sebagai manajer akan berkontribusi dengan memberikan bimbingan serta adanya masukan ya, agar permasalahan dapat selesai dengan secepat mungkin dan sebaik mungkin. Baik, Pak Adi, dari perbincangan kita tadi, bagaimana perasaan Pak Adi? Apakah merasa jauh lebih baik? Wah, kayak mana gitu ya, Bok, saya. Saya merasa tentunya, lega. Lega karena telah mendapatkan, pencerahan untuk menghadirkan pembelajaran yang kondusif, ya. Saya bisa semangat lagi untuk ke depannya. Semoga solusi ini dapat membuahkan hasil yang baik dan saya pun, bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai guru saat berada di dalam kelas. Baik, amin. Terus semangat ya Pak Adi. Kira-kira apa? Apakah ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Saya rasa, sudah cukup, Bokta. Terima kasih banyak. Tentunya Ibu Okta sudah meluangkan waktu ya,
untuk berbincang dengan saya, mendengarkan permasalahan ini, Bu. Baik, Pak. Terima kasih kembali. Semangat dan sukses selalu ya, Pak. Amin amin. Terima kasih, Ibu Okta. Iya, Pak, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Okta. Oke. Hai, Ibu Oktadiana. Hai juga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini? Alhamdulillah, baik, Pak Adi. Hanya saja, saya memiliki sedikit ada masalah, Pak. Oh, gitu. Terus apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Oktadiana? Jika Bapak tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar, Pak? Oh, boleh. Kebetulan hari ini saya sedang tidak ada kesibukan atau kerjaan yang lain. Oh iya, Ibu Oktadiana, tentu tentu saja boleh. Eee, Kebetulan hari ini emang saya kosong, tidak ada kerjaan yang lain. Ngomong-ngomong, apa harapan, Ibu dari percakapan kita ini nanti? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Mungkin setelah saya bercerita dengan Pak Adi, saya menemukan gambaran apa yang akan saya lakukan selanjutnya untuk menghadapi permasalahan saya, Pak. Oh, begitu. Memangnya, Ibu Okta ada masalah apa ya? Begini, Pak, ada salah satu siswa saya itu, apabila masuk di pelajaran saya, tidak semangat untuk belajar, bahkan tugasnya jarang dikerjakan. Itu permasalahan saya, Pak. Itu saya sedikit pusing bagaimana menghadapinya, Pak. Oh, begitu, Bu Okta. Oke, baik. Tadi, ceritanya ada satu siswa, yang kurang, semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Kemudian, apakah Ibu Okta sudah menelusuri penyebab masalah ini apa? Sudah, Pak, saya sudah memanggil anak tersebut. Terus mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya di mata pelajaran bahasa Indonesia? Oh, oke. Terus dari pengamatan Ibu Okta sendiri, mengapa anak itu tidak suka pelajaran Ibu? Ya, begini, Pak, setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia tadi karena teksnya disajikan itu terlalu panjang, sehingga anak tersebut malas membaca dan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia saya itu, Pak. Itu sih, Pak, berdasarkan pengamatan saya. Oh, itu sering terjadi ya karena kita sama-sama guru sering jadi di sekolah manapun, anak-anak sekarang ini lebih suka mendengarkan suara audio daripada membaca. Nah, kira-kira Ibu Okta, seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan, pada murid tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti murid-murid lainnya, Pak. Oh, oke. Berarti sebagai guru harapan kita itu pasti sama, berarti itulah yang kita harapkan. Oke Bu Okta, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Okta lakukan untuk meningkatkan, motivasi belajar, siswa itu? Bagaimana kira-kira? Mmm, ya, jadi berdasarkan pengamatan tadi, Pak, ya, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Pak, sehingga siswa kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan tadi. Jadi, Pak, hal yang akan saya terapkan yaitu saya akan menerapkan ice breaking untuk memenuhi kebutuhan muridnya dan memilih mode pembelajaran yang menarik agar siswa saya berminat untuk belajar bersama saya, Pak.
Oh bagus Ibu Okta. Tentunya dengan ice breaking itu akan membangkitkan semangat belajar untuk anak-anak kita ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oke, baiklah Ibu Okta. Eh, apakah ada metode yang berhasil yang Ibu lakukan di kelas selama ini? Ada Pak, metode yang berhasil yang pernah saya gunakan. Metode yang pernah saya gunakan adalah ice breaking dengan pesan huruf dan kalimat yang berantai. Nah, pada saat itu siswa melakukan dengan cara berkelompok, Pak, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang sesuai. Otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Hasilnya, siswa berperan aktif serta saling terlibat satu dengan yang lain. Dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang diharapkan, Pak. Oh, oke 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 oke. Luar biasa ya, Ibu Okta, berarti sudah diterapkan dengan berbagai metode. Terus, jika, kita lihat rating itu dari angka 1 sampai angka 10, menurut Ibu Okta, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik, minat, baca siswa itu sendiri? Eee, kalau menurut saya, Pak, peringkat, itu di antara 8 sampai 9, Pak. Terus, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Okta lakukan dan bagaimana, kira-kira langkah-langkahnya? Eee, Baik, Pak, yang saya akan lakukan, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi kegiatan ice breaking yang sangat menarik, seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi ke Bapak, Iya. serta mengupdate informasi terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, agar tercapai tujuan pembelajaran baik segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik, Pak. Oke, luar biasa ya, Ibu Okta. Kemudian, siapa yang dapat membantu Ibu Okta dalam, rencana tersebut? Yang membantu saya dalam menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya mengkomunikasikan ini kepada wali murid dan orang tua siswa, Pak. Oke, yang kira-kira tentunya kan, memakan waktu itu Ibu Okta. Kira-kira berapa lama Ibu Okta waktu yang dibutuhkan untuk, melakukan langkah-langkah tersebut? Sepertinya, Pak, tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak. Hal ini akan saya terapkan secepatnya. Mungkin hanya saja pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama, Pak, karena tidak ada yang instan, Pak, ya. Oh iya, betul sekali itu Bu Okta. Jadi, semuanya itu butuh proses, butuh waktu, jadi tidak ada yang instan ya. Kapan kira-kira Ibu Okta bisa memulai melaksanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya, Pak, saya akan menerapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan, baik murid maupun bagi pendidik, Pak. Oke, Ibu Okta. Eee, kemudian, Ibu Okta komitmen seperti apa yang Ibu Okta akan lakukan, agar rencana ini ke depannya itu berjalan dengan sebaik mungkin? Saya akan konsisten, Pak, secara terus-menerus, belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktek baik dengan guru hebat baik di sekolah maupun di luar sekolah, Pak, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik. Jadi bisa saya menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, dengan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan siswanya, Pak. Oke, Ibu Okta, luar biasa ya Ibu Okta ya. Eee, terus ada tidak dukungan dari pihak-pihak lain, yang ingin Ibu Okta butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana dan prasarana moral sudah saya dapatkan di sekolah, Pak, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat.
Mungkin internal dari saya saja yang konsisten untuk menjalaninya, Pak. Oke, Ibu Okta, luar biasa ya. Semoga rencana Ibu Okta nanti berjalan dengan lancar dan terus, bagaimana perasaan Ibu Okta sendiri, setelah, perbincangan kita ini? Lega sekali, Pak, dan senang sekali rasanya, Pak. Saya telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Pak. Alhamdulillah Ibu, syukurlah, kalau begitu. Terus apa, ada hal yang lain yang ingin Ibu Okta sampaikan? Saya rasa cukup, Pak. Terima kasih banyak Pak Adi sudah meluangkan waktu Bapak untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak Pak Adi. Iya, ini Ibu Okta, saya juga senang bisa mendengarkan cerita Ibu Okta, kemudian kita sama-sama ke depannya terus berbagi ya, saling mendukung sebagai guru, dan kemudian sampai jumpa di obrolan kita di lain waktu Ibu Okta. Ya Pak, sampai jumpa kembali Pak Adi. Iya.